내 앞에 알지 말라고 했지. 건들기만 해봐 확 다 쏴버릴 거니까. Halo kaum rebahan, udah lama nih nggak nge-review drakor. Ya gimana? Dari kemarin genrenya itu loh, percintaan, nggak seru, nggak masuk sama Mimin. Tapi kali ini tenang aja, genre yang nongol sangat-sangat widih, mantep pokoknya. Judulnya Gangnam Style. Diperankan oleh aktor yang sangat-sangat tampan. Siapa lagi kalau bukan Mamas Ji Jang Wook, idolanya para ciwi-ciwi. Bercerita tentang kejahatan yang terjadi di distrik Gangnam, tepatnya di kota Seoul. Berbagai kejahatan sangat sulit sekali untuk diberantas. Dari hilangnya para warga Gangnam sampai peredaran narkoba yang begitu merajalela. Hingga suatu hari seorang gadis berhasil mengungkap kejahatan yang sangat besar di distrik tersebut yang melibatkan para pejabat setempat. Gadis ini adalah seorang kupu-kupu malam. Tepatnya dia adalah gadis milik Mas Ji Jang Wook. Ya, Mas Icang di sini berperan sebagai broker alias mucikari, di mana setelah salah satu gadisnya diburu dan tewas karena mereka mendapatkan video kejahatan yang amat besar di distrik tersebut, Mamas Icang pun akhirnya ngamuk, mode badas demi membalaskan dendam atas kematian gadisnya. Kira-kira gimanakah keseruan drakor yang diperankan oleh Mamas Icang kali ini? Hayu, mari langsung saja kita simak ke alur drakornya. Dan ini dia Markiton, mari kita tonton. Cerita bermula di sebuah distrik Gangnam yang berada di kota Seoul. Pada hari itu tim detektif kejahatan yang dipimpin oleh ketua tim yang bernama Kang Dong-woo sedang melakukan penyergapan di sebuah klub malam yang tersembunyi. Namun sesaat sebelum masuk ke tempat tersebut, salah satu rekannya yang bernama Jo-yun tiba-tiba datang dan memintanya untuk tidak gegabah melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Gak mau ribet dengan ngurusin surat perintah yang terlalu lama, Kang Dong-woo dan beberapa anak buahnya lantas segera masuk ke dalam klub tersebut. Yang rupa-rupanya kedatangan Kang Dong-woo ke sana adalah untuk mencari seorang gembong narkoboy. Dan ketika Kang Dong-woo hendak mencari barang bukti narkoboy di tempat tersebut, lagi-lagi Jo-yun mencoba menghalanginya karena terlihat sangat mencurigakan. Dong-woo pun langsung masuk ke dalam gudang penyimpanan. Dan benar saja, ada seseorang di dalam gudang tersebut yang hendak membawa kabur seluruh narkoboy dari tempat itu. Dan setelah diringkus, siapa sangka ternyata orang itu adalah rekannya sendiri dari divisi kejahatan yang bernama Jang Ho. Setelah penangkapan tersebut akhirnya terungkap, rupa-rupanya sebagian besar dari timnya terlibat dalam bisnis haram itu. Dan orang yang paling terlibat adalah Jo-yun. Pantas saja, sejak awal dia ini berusaha menghalangi pekerjaan Kang Dong-woo. 이 건들면 안 된다고 얘기해. 잡아. 앉아. 곧 다시 보자 강동우야. 뭐라고? Sementara itu di sebuah diskotik lainnya, seorang wanita atau lebih tepatnya seorang kupu-kupu malam sedang di-booking di klub tersebut oleh para hidung belang sembari berpesta narkoboy. Wanita ini bernama Jae-hee. Awalnya dia kesana hanya untuk bookingan semata, bukan untuk berpesta narkoboy. Namun sesaat kemudian saat masih teler, Jae-hee pun mendapati kabar kalau dirinya dan juga sahabatnya sedang diburu oleh seseorang. Karena panik, Jae-hee lantas segera pergi dari tempat tersebut sembari memberitahukan kabar itu kepada sahabatnya yang masih berada di dalam klub. Namun sayangnya sahabatnya yang bernama Lee Jung-hwa itu berhasil ditangkap dan disekap. Rupa-rupanya alasan kenapa mereka diburu karena Jae-hee mempunyai sebuah video yang merekam seseorang secara diam-diam. Entah apa sebenarnya isi video tersebut, yang jelas nyawa Jae-hee dan sahabatnya pun terancam karena video itu. Di sisi lain ketika Jae-hee berhasil kabur, seorang pria tampan kembaran Mimin yang pastinya kalian udah nggak asing dengan pria tampan satu ini. Ya, dia adalah Mas Ji Jang Wook, Mas Icang yang berperan sebagai Yoon Gil-ho. Malam itu mengobrak-abrik sebuah diskotik karena kedapatan para gadis-gadisnya yang disewa malah dicekoki narkoboy sampai teler. Ternyata Yoon Gil-ho ini adalah germo
mucikari atau broker dari para kupu-kupu malam di distrik Gangnam, termasuk dengan Junhwa dan Jae-hee. Karena melanggar aturan dengan mencekoki para gadis-gadisnya dengan narkoboy, Yoon Gil-ho pun segera mencari si penyewa itu dan langsung memberinya pelajaran. 우리 애들한테 약하지 마. 알았어? Setelah menghajar si penyewa, Gil-ho tiba-tiba mendapatkan kabar dari rekannya, Jung Jae-kwang, kalau Jae-hee sedang diburu oleh seseorang. Ia pun mencoba menghubungi Jae-hee untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Jae-hee tidak menjawab telepon tersebut karena sedang menyembunyikan bukti video yang menjadi sumber masalahnya. Karena semua orang sedang mencarinya, Jae-hee pun bersembunyi di sebuah tempat yang hanya ia dan Yoon Gil-ho lah yang mengetahuinya. Sementara itu di pinggiran kota, Kang Dong-woo mendapati sebuah kecelakaan laka lantas dengan korban seorang kakek tua renta. Kang Dong-woo bertugas di desa terpencil karena dipindah tugaskan oleh pimpinannya setelah membongkar kebusukan di timnya sendiri yang terlibat dengan jaringan narkoboy. Namun siapa sangka di pinggiran kota itu Kang Dong-woo juga berhasil menggagalkan pengedaran narkoboy yang dilakukan oleh pemuda yang menabrak si kakek. Para polisi setempat tidak berani menangkap si pemuda karena rupa-rupanya dia adalah keponakan dari wali kota. Namun tidak dengan Kang Dong-woo. Dia nggak peduli mau ponakan wali kota kek, bupati kek, gubernur kek, bahkan sampai sanak famili presiden pun pasti bakal dia sikat. 니들도 뇌물수수로 같이 수갑 차고 싶지 않으면 제대로 Tidak lama kemudian setelah penangkapan itu, atasan Kang Dong-woo bernama Komisaris Moon mendatanginya karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Ternyata sang komisaris meminta Kang Dong-woo untuk kembali bertugas di Gangnam karena ada kejahatan yang sangat sulit untuk dipecahkan, yakni banyaknya orang-orang hilang dan narkoboy yang semakin merajalela. Namun mendengar perintah itu, Kang Dong-woo enggan untuk menerimanya sebab ia masih trauma dikala ia harus memberantas kejahatan dan narkoboy, malah rekan-rekannya sendiri terlibat dalam jaringan tersebut. Sama kayak di Konoha, katanya mau memberantas judol, malah pejabat-pejabat dan instansi-instansi itu yang selama ini melindungi situs judol. Taek memang. Setelah selesai bertugas, Kang Dong-woo mampir ke rumah sakit karena mendapatkan kabar kalau putrinya akhir-akhir ini penyakitnya kambuh lagi. Bukan sakit demam, sariawan ataupun sembelit, tapi putrinya ini mengalami trauma yang sangat mendalam. Sampai-sampai ia beberapa kali mencoba melakukan bundir. Ternyata traumanya itu sedikit banyaknya diakibatkan karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Dimana Kang Dong-woo sendiri selalu sibuk sebagai detektif, sementara ibunya sibuk menjadi penyiar di stasiun televisi. 우리 예서한테 가스라이팅은 꼭 아나운서라는 사람이 말을 꼭 그렇게 해야 되냐? 두 번 세 번은 일도 아니거든요. Di tempat lain dengan Yoon Gil-ho yang sudah bertemu dengan Jae-hee lantas bertanya kenapa ia sampai bersembunyi dan dicari-cari oleh banyak orang. Namun Jae-hee tidak mau menjawab pertanyaan itu, bahkan tidak menyebutkan soal video yang ia punya. Ia hanya merengek kepada Gil-ho untuk segera menjemput Junhwa yang saat ini nyawanya sedang terancam. Dan karena Gil-ho juga tidak mau salah satu gadisnya kenapa-napa, ia pun meminta Jae-hee untuk tetap bersembunyi sementara ia yang akan menjemput Junhwa. 너 일단 핸드폰 꺼놓고 여기 가만히 있어. 안 되겠어. 야, 김재희! 꼭 데려와야 돼. Sementara itu dengan Kang Dong-woo, ketika ia sedang membawa putrinya untuk pulang dari rumah sakit, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka malah bertengkar hebat. Pertengkaran itu dipicu karena Kang Dong-woo yang meminta putrinya untuk tidak lagi berteman dengan seorang wanita, dan wanita itu adalah Jae-hee. Ya, rupa-rupanya putrinya selama ini berteman dengan Jae-hee yang seorang kupu-kupu malam. Oleh sebab itu, ia pun menganggap sikap putrinya yang berubah dan temperamental disebabkan karena pengaruh dari Jae-hee. Dahulu sebenarnya Kang Dong-woo pernah bertemu langsung dengan Jae-hee karena diminta oleh putrinya untuk berbicara sebentar agar mereka bisa saling mengenal. Namun siapa sangka pertemuan itu malah jadi pemicu alasan kenapa putrinya saat ini sangat membencinya. 옥상 그날 그 사건 때문에 우리 예서가 얼마나 힘들었는지 아저씨 딸한테나 좀 잘해줘요.
예서야. Dan begitu kembali ke Gangnam, Kang Dong-woo disambut oleh rekan lamanya yakni So Jisoo. Ternyata Jisoo telah menunggu kedatangannya untuk memberantas para pengedar. Mereka pun segera mengkonfirmasi dan mencari tahu siapa saja kira-kira orang yang terlibat. Namun ketika sedang mencari bukti-bukti itu, tidak disengaja Kang Dong-woo melihat Jae-hee dan Yoon Gil-ho secara bersamaan. Ia pun jadi teringat kejadian beberapa tahun yang lalu yang ternyata dahulu Gil-ho dan Kang Dong-woo sudah pernah bertemu sebelumnya. Saat itu ketika sedang melakukan penyergapan, Gil-ho ada di sana. Ia tidak terima karena para gadisnya yang dicekoki narkoboy oleh para customernya. 내 눈에 띄게 없기다. Dan kini karena kejadian yang sama terulang kembali, apalagi salah satu gadisnya Jungwa sedang dalam bahaya. Gil-ho pun segera mencari si penyewa untuk menanyakan di mana mereka membawa Jungwa. Ternyata Jungwa sendiri saat ini sedang berada di sebuah tempat dengan beberapa para begundal yang sedang menunggunya. Di mana salah satu dari mereka adalah orang yang ada di dalam video yang Jae-hee rekam. Namun sayangnya ketika Gil-ho datang ke tempat itu sudah terlambat. Karena Jungwa sudah tewas disiksa oleh para begundal dengan sangat tidak manusiawinya. Tidak lama kemudian setelah Gil-ho melihat jasad Jungwa, dari lobi ada beberapa petugas kebersihan yang datang dan hendak membersihkan TKP. Mereka adalah petugas khusus yang disiapkan oleh seseorang untuk menghilangkan jejak, termasuk menghilangkan jasad Jungwa. Namun ketika mereka mulai bekerja, alangkah paniknya. Rupa-rupanya jasad Jungwa sudah tidak ada di tempat. Karena sangat panik, seorang pesuruh pun segera menelpon orang atau pelaku yang telah membunuh Jungwa. Ini dia orangnya, bernama Noh Jun So, dan dia adalah seorang artis. Sementara itu di kantor polisi Gangnam, Kang Dong-woo yang sudah kembali ternyata tidak diterima oleh semua polisi yang ada di Gangnam. Dia dikucilkan karena berani menangkap rekannya sendiri yakni si Jo-yoon. Bahkan setelah ia mencari kesana kemari, siapa kiranya yang bisa dijadikan rekan dari seluruh detektif yang ada di Gangnam, semuanya menolak. Hingga pada akhirnya Kang Dong-woo pun pergi ke sebuah tempat untuk meminta kerjasama dari teman lamanya yang kini sudah tidak lagi menjadi polisi, yakni Jang Ho. 내 꿈이 뭔지 압니까? 건달. Setelah berhasil membujuk Jang Ho, mereka pun mencoba mencari jejak keberadaan Yoon Gil-ho. Dia dicari karena ada salah paham mengira Gil-ho yang telah membunuh Jungwa. Semua itu karena setelah Gil-ho menemukan jasad Jungwa, entah apa yang ia pikirkan, Yoon Gil-ho malah sengaja meninggalkannya di stasiun kereta. Kang Dong-woo pun bertanya, di manakah ia saat ini dan apakah Jae-hee adalah salah satu gadisnya atau bukan. Namun sayangnya sang informan tidak tahu keberadaan Gil-ho dan juga tidak tahu sosok Jae-hee karena ia memang tidak pernah bertemu dengan mereka. 글쎄, 저도 잘은 모른다니까. 다른 아가씨들은 어떻게 연락할 방법이 없어? Di tempat lain, Gil-ho yang sudah sangat murka pergi untuk bertemu tangan kanan si artis Noh Jun So yang telah membunuh Jungwa. Ia datang menemuinya karena katanya Jun So ingin memberikan kesepakatan kalau ia akan membayar berapapun yang ia inginkan asal mau menyerahkan Jae-hee dan juga video itu. Namun ketika Gil-ho sedang bernegosiasi, ternyata Jae-hee yang saat ini sedang bersembunyi akhirnya melihat berita kalau sahabatnya Jungwa ternyata sudah tewas. 이 씹새끼하고 약속 잡아라. Dan di saat Gil-ho disangka sebagai pelaku yang telah membunuh Jungwa, seorang jaksa yang bernama Min Sujin mencoba mencari tahu kebenarannya. Pimpinannya yang sangat mencurigakan langsung menetapkan Gil-ho menjadi tersangka atas pembunuhan Jungwa dan hilangnya warga-warga Gangnam. Tentu saja Sujin sangat terheran-heran. Pimpinannya tidak mengikuti prosedur dan sepertinya ada yang disembunyikan. Dan untuk menetapkan Gil-ho sebagai tersangka, jaksa Sujin pun diminta untuk bekerja sama dengan divisi kejahatan Gangnam, bukan Kang Dong-woo, melainkan Jo-yoon.
Ya, ternyata Jo Yoon yang sudah ketahuan melindungi bisnis narkoboy waktu lalu, rupa-rupanya tidak ditetapkan menjadi tersangka, malah dibebaskan dan pangkatnya pun dinaikkan. Bahkan semakin menjadi-jadi. Awalnya Jo Yoon hanya melindungi si artis Junso karena narkoboy. Namun kini ia malah menjadi pesuruhnya dan diminta untuk membersihkan apa yang akan ia lakukan esok. Yakni si Noh Junso ini hendak menjebak Gil-ho dan Jae-hee untuk membunuh mereka. 일정 예쁘게 만들어 드릴게. Sementara itu Kang Dong-woo dan juga Jang Ho masih mencari informasi di manakah kira-kira keberadaan Gil-ho saat ini. Mereka mencari setiap informasi sekecil apapun dari orang-orang yang mungkin tahu keberadaannya. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan informasi kalau Gil-ho malam ini akan berada di persimpangan Yuksam. Ya, tentu saja informasi itu benar karena Gil-ho memang berada di sana karena hendak bertemu dengan si artis Junso. Namun ketika baru saja tiba di sana, Gil-ho langsung dikepung oleh para anak buah Junso yang hendak membunuhnya. Siapa sangka walaupun seorang mucikari, ternyata Gil-ho seorang petarung yang sangat handal. Walaupun dikepung 10 orang, Gil-ho masih bisa mengatasinya dengan mudah. Setelah selesai ronde pertama, pengeroyokan si Junso pengecut ini pun terus mengirim beberapa anak buahnya untuk membunuh Gil-ho. Sementara itu ia malah dengan senangnya menonton streaming dari kejauhan. Tusukan demi tusukan diterima oleh Gil-ho karena kali ini lawannya cukup tangguh. Dan ketika Gil-ho sudah sangat kelelahan dengan luka yang ia terima, tiba-tiba Kang Dong-woo datang dan berhasil menyelamatkannya. Tidak berselang lama setelah Gil-ho berhasil kabur, si pengecut Noh Junso mampir ke sebuah kedai pinggir jalan untuk menemui rekannya atau manajernya sekaligus CEO dari perusahaan Gangnam Trending Co. Kedatangan Junso sangat singkat sampai-sampai membuat rekannya itu bingung. Ini bocah kenapa? Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, nggak diundang koyok Jae Langkung. Dan rupa-rupanya setelah beberapa saat Junso pergi, ia mengirim anak buahnya dan langsung membunuhnya. 아저씨 이강수 맞죠? Ternyata alasan kenapa Junso membunuh rekannya itu adalah karena selama ini ia sakit hati, selalu diatur dan dipukuli olehnya. Karena tidak ingin lagi diatur dan tidak terima selalu digebukin, si Junso pengecut ini pun memutuskan untuk membunuhnya. 강남무역 사업권. Sementara itu Gil-ho yang berhasil selamat berkat ditolong oleh Kang Dong-woo ternyata masih dikejar oleh anak buah Junso. Di sela-sela pengajaran itu Kang Dong-woo lantas bertanya apakah memang ia yang telah membunuh Jung-hwa atau tidak. Namun Gil-ho tidak menjawab pertanyaan itu dengan pasti, hanya memberikan sebuah clue tentang hilangnya para warga Gangnam yang ada sangkut pautnya dengan perusahaan Gangnam Trending Co. Namun belum siap Gil-ho memberikan clue-nya tersebut, tiba-tiba Jo Yoon dan beberapa anak buahnya sudah berhasil menghadang Kang Dong-woo. Di saat Kang Dong-woo dan Jo Yoon saling menodongkan pistol, ia semakin yakin sekali kalau mantan rekannya itu pasti terlibat dengan sesuatu yang sangat besar. Apalagi ia sangat ingin sekali membunuh Gil-ho. Di saat bersamaan Jaksa Min Sujin ternyata juga ada di sana menyaksikan Kang Dong-woo dan si Jo Yoon yang saling menodongkan senjata. Dan pada akhirnya, ketika semua orang saling mewaspadai satu sama lain, Gil-ho pun mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut dan 이거 게임판이 아니라고. 불러서 씨발 것들. bersambung. Itulah dia Gangnam B-Side episode 1 dan 2. Karena dramanya ini masih ongoing ya, ingat masih ongoing. Jadi untuk lanjutannya mohon bersabar. Kalau sudah rilis episode terbarunya pasti langsung digarap. For your information, seperti biasa, drama ini seminggu cuman rilis 2 episode. Dan bocoran untuk episode selanjutnya, di episode ketiga dan keempatnya, akhirnya Gil-ho berhasil membalaskan dendam atas tewasnya Jung-hwa.
Dan yang paling terpenting, si artis pengecut Noh Junso pun akhirnya berhasil ditangkap, dibuat babak belur sama si Gilho. Widih, puas banget pokoknya. Dan silakan subrek dulu biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Arigato and ciao. 네가 했던 대로 똑같이 해줄 거야.